Halo Tribuners, balik lagi di Ngobrol di balik layar bersama Tribun Jakarta dengan saya Anissa Handayani. Dan ngobrol kali ini aku nggak sendirian nih Tribuners. Sudah ada. Halo, saya Oktiarani bakal nemenin Anissa Handayani dalam ngobrol di balik layar, tentunya dengan pembahasan yang sangat seru banget ya Kak. Betul sekali Okti. Hari ini kita bakal bahas apa sih Kak? Nah, kali ini kita bakal ngebahas soal penyakit jantung nih Okti. Aduh, kalau nggak salah ya terakhir data yang saya baca dari BPJS Kesehatan itu 1,89 juta orang di Mei 2024 ini terkena penyakit jantung. Wah, Ini banyak banget ya. Banyak banget ya kasusnya ya. Berarti pembahasan yang serius nih ya Okti. Betul, ini seperti apa cara mencegahnya? Ini langsung saja kita hadirkan narasumber kita. Ada Dr. Mark Sinurat, dokter spesialis jantung dan pembuluh darah dari Eka Hospital Cibubur. Halo dokter, selamat siang. Halo, selamat siang. Halo Tribuners, selamat siang. Apa kabar dokter hari ini? Baik. Oke. Sebelumnya terima kasih banyak dok sudah meluangkan waktunya untuk bergabung bersama kami di Ngobrol kali ini. Saya juga berterima kasih untuk Tribun dan juga Tribuners ya. Semoga dengan diskusi kali ini kita bisa memberikan manfaat dan edukasi yang baik untuk para Tribuners semua. Oke, dok langsung saja nih, melihat penyakit jantung sekarang, apakah semakin lama semakin meningkat atau seperti apa kondisinya sekarang dok? Ya sebenarnya penyakit jantung sendiri sebenarnya banyak ya. Oke. Spektrumnya banyak sekali. Jadi kalau yang paling kita kenal adalah sebenarnya penyakit jantung koroner. Yaitu mungkin Tribuners tahu ya bahwa penyakit jantung koroner itu yang sering kita lihat orang pasang ring atau serangan jantung. Hanya saja yang perlu diketahui oleh kita semua, tidak semua penyakit jantung itu penyakit jantung koroner atau sumbatan. Ya banyak juga ada penyakit jantung, misalnya penyakit jantung katup atau klep, ya penyakit otot jantung atau kita bilang kardiomiopati, ya itu juga banyak tuh pada usia kehamilan, pada saat orang hamil itu banyak kan sekarang dirawat karena penyakit jantung. Jadi ada juga seperti itu. Kemudian ada juga penyakit jantung pada anak-anak atau bawaan atau pada saat lahir. Ada dinding jantungnya bocor dan lain sebagainya. Kemudian ada juga penyakit jantung yang disebabkan oleh listrik jantungnya, ya atau yang disebabkan oleh aritmia. Jadi kadang-kadang irama jantungnya cepat banget, irama jantungnya lambat atau tidak beraturan. Dan juga banyak penyakit-penyakit jantung yang lainnya, belum selaput-selaput. Jadi jantung itu punya lapisan. Nah, dengan sekarang ini, dengan kemajuan teknologi dan juga awareness dari masyarakat ini sekarang udah lebih baik. Ya, jadi banyak sekarang masyarakat khususnya ya para Tribuners sekalian juga banyak melakukan medical check up baik mandiri maupun yang disarankan oleh dokter tentunya. Nah, sehingga terlihat angka dari penyakit jantung dan juga pembuluh darah ini jadi meningkat. Jadi menurut saya sih bukan meningkat, memang dari dahulu sudah banyak. Hanya saja dengan awareness dan juga alat yang sangat canggih saat ini tentunya jadi lebih banyak dan lebih dini diketahuinya. Mungkin itu. Oke. Nah, yang kita ketahui ini salah satu caranya dengan screening jantung ya dok. Nah, boleh dikasih tahu dulu ke Tribuners di rumah dan juga kami nih, pasti masih banyak yang belum tahu screening jantung itu apa sih dok dan bagaimana prosesnya? Ya. Jadi Tribuners, screening jantung itu pada dasarnya adalah ya baiknya memang pada saat kita belum bergejala ya. Jadi kalau menurut American Heart Association, jadi panduan di Amerika, dengan bertambahnya faktor risiko kita, jadi dulu itu memang kita harus tua dulu dibilang penyakit jantung. Tapi enggak, ternyata data sekarang usia muda juga udah penyakit jantung nih. Jadi di Amerika karena lifestyle kita sudah semakin kurang baik ya, nanti akan saya jelaskan juga. Di usia 20 tahun itu sudah wajib dilakukan screening atau medical check up. Kenapa? Karena ada beberapa faktor risiko. Ya, faktor risikonya ada yang bisa diubah atau dimodifikasi kita bilang, ada yang tidak bisa diubah atau tidak bisa dimodifikasi. Yang paling gampang yang tidak bisa diubah dulu, yaitu satu, kalau kita makin tua. Ya, dengan bertambahnya usia tentu risiko kita terkena penyakit jantung dan pembuluh darah itu tidak hanya meningkat, tapi juga semakin berisiko. Ya, yang kedua adanya family history atau genetik. Dan itu biasanya kalau yang satu keturunan, jadi misalnya bapak, ibu, atau saudara kandung. Jadi kalau para Tribuners punya faktor risiko tadi aja ya, jadi semakin usia. Jadi sekarang screening itu sudah wajib kalau di Amerika di atas 20 tahun. Kenapa ya tadi saya bilang? Karena semakin tinggi faktor risikonya. Lalu ada juga faktor risiko yang ya sebenarnya bisa kita ubah. Yaitu yang pertama, paling tinggi adalah smoker. Ya, Indonesia termasuk negara yang paling tinggi angka perokoknya di dunia. Ya, jadi
ya suka tidak suka, smoker adalah salah satu faktor risiko yang sebenarnya bisa diubah, tapi faktor risiko yang kuat untuk jantung dan pembuluh darah. Yang kedua, berat badan atau obesitas. Ya, obesitas ini juga sama, semakin meningkatkan risiko terkena masalah penyakit jantung dan pembuluh darah. Yang ketiga, hipertensi, tekanan darah. Orang Indonesia yang datang ke klinik saya biasanya itu tekanan darahnya 170-180 pun dia nggak ada masalah, nggak ada keluhan. Nah, itu bahayanya karena tidak bergejala. Kemudian diabetes atau kencing manis ya. Jadi seringkali juga tidak bergejala. Jadi tapi ada gulanya tinggi ya. Kemudian juga harus diperhatikan misalnya ada sedentary life. Sedentary life itu misalnya kita nih kebanyakan duduk, jarang berolahraga. Ya, apalagi kita sekarang banyak sejak masa pandemik kita banyaknya kan duduk di belakang meja ya. Ada WFH, work from anywhere dan lain sebagainya. Jadi aktivitas kita berkurang. Ya, jadi ada banyak-banyak faktor tadi. Jadi sebenarnya yang bisa, kalau kita punya salah satu faktor risiko saja, sebaiknya memang sudah dilakukan screening. Panduan di Amerika ya, kita mengikuti di atas 20 tahun, tetap kita lakukan screening. Minimal, cek saja. Apa saja nanti ya bisa banyak ya. Satu, kita bisa cek yang pertama, kalau misalnya tidak ada masalah, rekam jantung aja terlebih dahulu. Ya. Yang kedua, cek tekanan darah. Ya. Lalu yang ketiga, ya biasanya nanti untuk laboratorium. Yang tadi kan, kolesterol ada atau tidak. Yang paling gampang seperti itu. Baru nanti dari situ, jika bermasalah, bisa nanti dikondisikan atau dikonsultasikan ke dokter. Kira-kira butuh berapa lama sekali untuk ceknya. Tapi jika tidak ada masalah, biasanya kalau masih di bawah 40 tahun, selama 2-3 tahun sekali juga itu tidak ada masalah. Ya, jadi intinya screening sebaiknya ketika belum bergejala terlebih dahulu. Dok, ini menarik sekali di mana faktor penyakit jantung ini banyak ya dok faktornya. Lalu jenis apa saja sih dok screening yang bisa dilakukan dok? Terutama usianya tadi 20-an. Ya. Jadi screening yang paling dasar terlebih dahulu yaitu rekam jantung yang tadi saya bilang. EKG atau rekam jantung itu paling mudah ya. Jadi kan ditempel kabel-kabel seperti itu dan itu tidak sakit tentunya ya. Jadi yang paling pertama adalah rekam jantung. Tapi rekam jantung itu kalaupun normal, dan biasanya di bawah 40 tahun jarang lah ya punya kelainan rekam jantung. Saya yakin Tribuners pernah sesekali minimal medical check-up, ya mau masuk kerja ataupun mau masuk asuransi pasti pernah dilakukan medical check-up. Jadi kalau normal ya itu baik ya. Tapi rekam jantung itu dilakukan ketika istirahat. Jadi bisa juga kalau misalnya masih ada keluhan, misalnya ada nyeri dada, nggak nyaman atau berdebar, nah itu perlu dilakukan medical check-up yang lebih lengkap lagi ya. Bisa saja misalnya ditambah dengan USG jantung ya. USG jantung itu mirip dengan USG kehamilan ya, tapi dilakukan di sekitar area dada. Nanti dilihat ada gerakan jantungnya ada yang bermasalah atau tidak, klep jantungnya ada masalah, bocor atau tidak, itu kelihatan semuanya ya. Jadi dari situ saja bisa kita tapis nih, oh jangan-jangan ada pasien lo tidak bergejala tapi memiliki resiko penyakit jantung. Kemudian penyakit jantung tadi kan banyak ya saya bilang, dari USG jantung itu udah bisa melihat apakah ini kira-kira hanya penyakit jantung sumbatan saja kah, atau klepnya kah, atau ada kelainan ototnya menebal atau tidak. Itu jadi bisa terlihat setidaknya seperti itu. Dan jika nanti Tribuners ya ada nyeri dada atau irama jantung yang kurang baik, kita juga bisa tes dengan beberapa pemeriksaan. Salah satunya dengan uji latih beban seperti treadmill. Gitu ya. Jadi itu pun sesuai dengan indikasi dokter. Untuk Begitu. screening minimal berapa kali dalam setahun? Kalau tidak bergejala, sebaiknya memang tadi ya saya bilang bahwa di atas 20 tahun, jika semuanya normal boleh 2-3 tahun sekali. Tapi jika ditemukan ada kelainan, ya sebaiknya dikondisikan kelainannya itu ditemukannya seperti apa, derajatnya seperti apa. Dan jika derajatnya ya cukup mengkhawatirkan, ya itu sesuai dengan indikasi dari dokternya, ya mungkin Tribuners bisa nanti dia harus kontrol berkala, gitu ya. Tapi kalau normal ya mungkin 2-3 tahun sekali nggak ada masalah kok, gitu ya. Oke, baik dok. Nah, kalau misalnya tanda-tanda atau gejala-gejala di keseharian kita nih, itu yang termasuk menandakan kalau kita bermasalah jantung tuh kayak gimana sih dok? Kan banyak nih di masyarakat kalau misalnya kita sering deg-degan atau tangan kita sering berkeringat. Iya, dok, nah itu kayak mitos atau emang fakta seperti itu? Ya. Seperti apa? Jadi balik lagi karena di masyarakat ini sekarang
awareness-nya kan tinggi ya. Tapi nggak semua yang kita cek di sosial media dan internet itu juga benar ya. Jadi dan kemudian tuntutan kerjaan kita ini kadang-kadang juga memberikan tekanan stres yang tinggi. Jadi tidak semua keluhan yang misalnya nyeri dada ya itu keluhannya adalah dari jantung. Jadi keluhan yang jantung yang dari biasanya adalah sumbatan, biasanya adalah nyeri dada seperti tertekan. Ya, biasanya letaknya kita nggak bisa tahu nih, tapi biasanya di area dada. Nah, kalau itu kira-kira kita bisa melokalisasi ya, kayak mungkin di dada kanan, di dada kiri, atau digerak-gerakin itu rasanya lebih enak, nah itu biasanya sih otot. Ya, kalau nyeri jantung dari jantung atau dari koroner, biasanya adalah nyerinya nggak bisa dikasih tahu di mana. Intinya kita rasanya kayak berat di dada ini, kemudian rasanya itu bisa tembus ke belakang, ya, bisa menjalar dia juga ke rahang, ke tangan kiri, ke tangan kanan, dan biasanya disertai keringat dingin. Nah, kadang-kadang ada beberapa orang yang bisa disertai dengan mual atau muntah, dan inilah disebut kadang-kadang, oh ini GERD nih dia bilangnya, makanya agak sulit kadang-kadang, ini kok keluhannya sama kayak MAH ya, kayak GERD ya, gitu. Nah, itu yang agak sulit, sehingga kadang-kadang delay untuk datang, mau kemana nih datangnya? Apakah kita cuma ya istirahat aja, minum obat-obatan lambung, kan biasanya gitu ya, udah minum obatan lambung seperti itu. Itu yang paling sering. Kemudian ada lagi berdebar, ya. Berdebar itu biasanya terkait dengan aritmia yang tadi. Jadi biasanya irama jantung kita itu bisa berdebar terlalu cepat, atau justru dia lambat sekali, bisa sampai pingsan biasanya. Ya, kemudian atau tidak beraturan. Ya, kalau tidak beraturan biasanya Tribuners bisa merasakan seperti kayak skip nih detak jantungnya. Jadi kayak terus diem dulu, baru ada lagi. Nah, itu sering tuh. Jadi pasien itu merasakan. Dia karena ada di setiap detak jantungnya tuh ada skipnya, kan kita bisa ngerasa detak jantung kita ya. Itu juga yang paling berat bisa menimbulkan pingsan. Tapi kalau yang ringan ya kadang-kadang dia hanya berdebar saja. Nah, kemudian ada lagi yang lain keluhannya adalah ya cepet capek. Ya, cepet capek ini kadang-kadang sering kali diartikan salah. Kecapean aja. Tapi misalnya mudah lelah nih, misalnya kita jalan sedikit aja udah capek. Nah, itu juga harus merupakan sesuatu indikasi, oh jangan, kok dulu saya masih kuat nih naik tangga, masih kuat nih jogging, masih kuat, nah sekarang jadi capek tanpa ada sesuatu, ya berarti cek dulu, jangan-jangan ada problemnya. Kemudian ya, yang paling sering lagi yang datang ke poliklinik saya adalah kakinya bengkak. Ya, kalau kakinya bengkak itu juga merupakan salah satu kemungkinan kelainan jantung. Oh, ada hubungannya ya dok ya berarti? Ya, karena jantung pada dasarnya adalah pompa utama tubuh. Jika pompa kita ada bermasalah atau tidak, ya kurang baik gitu ya performanya, tentu darah itu tidak juga bisa didistribusikan dengan baik ke seluruh organ tubuh. Sehingga ada beberapa ya cairan atau darah gitu ya, ya dia akan terakumulasi di rongga-rongga tubuh. Salah satunya karena gravitasi ya paling banyak di kaki. Jadi Tribuners kadang-kadang datang ke saya itu bisa dengan berbagai berbagai spektrum atau berbagai keluhan. Jadi kalau ada keluhan lebih cepat lah intinya. Tapi tidak ada keluhan pun screening harus dilakukan. Intinya seperti lebih itu. baik adalah screening sebelum munculnya keluhan. Gejala. Betul. Oke. Berarti dari satu penyakit jantung bisa menjalar kemana-mana ya dok ya? Iya, betul sekali. Tergantung dari mana. Kadang juga masuknya bisa ke dokter saraf, kadang masuk ke dokter penyakit dalam, kadang masuknya ya tadi ya. Jadi karena keluhannya nggak khas. Jadi kadang-kadang pasien juga bingung nih, saya harus datang kemana sih? Gitu ya. Mostly beberapa kali pasien saya, misalnya dia sudah mengkonsumsi obat lambung dalam jangka waktu panjang, ternyata pas dicek, oh kok saya ini ada sumbatan jantung. Ya kan, karena orang lebih takut kalau dibilang sakit jantung. Betul. Tapi kalau dia menghabiskan uang untuk obat-obatan lambung, dia nggak ada masalah. Betul. Gitu ya. Jadi kalau Tribuners sekalian memang ya mencurigai ya dari tanda-tanda yang sudah saya sebutkan tadi, ada baiknya lakukan medical check up. Syukur-syukur sih normal. Gitu ya. Karena kasus seperti itu sering terjadi ya dok ya? Sangat sering sih akhir-akhir ini kalau yang saya lihat. Dok, terkait dengan penyakit jantung ini apakah ada bisa untuk sembuh dokter? Ya, penyakit jantung ini sebenarnya dia untuk sembuh itu tergantung ya. Tapi mostly sekarang dengan balik lagi dengan awareness kita yang lebih baik, lebih cepat, Tribuners tuh bisa melakukan screening lebih cepat. Jika screeningnya dilakukan lebih cepat, tentu kerusakan organ, kerusakan dari
ya semua ya yang kita bisa lihat di sini baik dari otak, jantung dan lain sebagainya tentu lebih minimal. Sehingga kita bilangnya bukan sembuh lah, tapi pulih lebih optimal ya. Dan itu tentunya tergantung dari kondisinya ya tentunya ya. Jadi kelainan apa nih? Tapi sekarang juga dengan tindakan-tindakan non-invasif atau minimal invasif ya. Jadi bukan lagi dengan operasi yang besar. Tentu operasi juga merupakan suatu opsi. Tapi jika diperlukan, kita juga bisa melakukan tanpa operasi. Dan target kita sebagai dokter itu tujuannya adalah supaya para masyarakat dan juga tribuners ini kalau bisa jangan dilakukan operasi atau dilakukan tindakan. Preventif atau pencegahan lebih penting. Makanya kita perlu dilakukan screening itu sendiri. Berarti Gitu ya. sudah banyak alternatif pemulihannya ya, Dok? Banyak ya. Ya tentunya nomor satu sebenarnya bukan obat ya. Obat itu hanya salah satu aja. Yang nomor satu adalah gaya hidup sehat sih. Ya, itu yang penting. Dokter, ini kalau Tribuners nih mau screening terus bingung harus bagaimana dan juga merasakan aduh takut terdeteksi dan lain, itu seperti apa, Dok, menurut dokter? Ya, jadi ya memang yang paling sering saya hadapi dari beberapa pasien adalah dia takut kedeteksi. Betul. Nah, ya sebenarnya menurut saya penyakit jantung itu tidak menakutkan sekali kalau misalnya kita deteksi lebih awal. Lebih menakutkan kalau dia memang sudah parah. Iya, sudah parah gitu ya. Karena nanti jadinya organ-organ yang lain akan terkena. Ya. Karena para tribuners mungkin harus tahu bahwa jantung itu pompa utama ya. Ada satu lagi organ vital kita yaitu brain atau otak. Jadi kita nggak bisa hidup tanpa dua ini. Kita bisa nggak punya anggota gerak, tapi kalau nggak punya jantung, nggak punya otak, ya agak sulit ya untuk bertahan hidup. Jadi pada dasarnya sih kalau mau ya screening lagi lebih cepat. Karena apapun tindakan sekarang kita bisa lakuin lah, banyak dengan teknologi. Tapi saya rasa semua orang kalau bisa memilih tentu tidak akan mau untuk memilih itu ya. Jadi lebih baik preventif, gaya hidup sehat, kemudian ya screening lebih cepat. Kalau diketahui lebih dini, tentu saya yakin kita bisa modifikasi lah ya, tanpa harus ada obat-obatan mungkin, tanpa harus dengan tindakan operasi ataupun dengan intervensi tertentu. Begitu. Tapi penyakit jantung ini ada jenis-jenisnya nggak sih, Dok? Dan atau sesuai usianya? Kebetulan 2 bulan terakhir saya mendapatkan pasien-pasien yang sangat muda. Jadi pasien tertua saya ternyata 2 bulan terakhir ini adalah usia 60 tahun. Jadi banyakan di 30-40 tahun. Pasien yang kita lakukan untuk pemasangan ring termuda adalah 24 tahun. Jadi bukan lagi pasien untuk usia tua ya. Jadi balik lagi nih lifestyle. Yang tadi saya bilang, jadi kita nggak bisa mengubah umur, kita nggak bisa mengubah genetik kita, tapi kita bisa mengubah yang lain. Ya, merokok, diabetes, hipertensi, kemudian gaya hidup sehat kita seperti apa, dan juga ya tadi gaya hidup sehat itu mencakup istirahat juga ya, dan juga kelola stres dengan baik, itu juga penting sekali. Itu. Jadi ya kalau ditanya sekarang bisa, sekarang teknik semua ada kok. Ya, tapi saya rasa kalau dikasih pilihan, ya mending kita preventif ya, mending kita cegah, screening lebih dini, kemudian gaya hidup sehat ya, kemudian ya itu jika diperlukan baru tadi yang ya tindakan-tindakan yang wah-wah tadi lah ya gitu. Karena mencegah jauh lebih baik ya, Dok, daripada mengobati. Betul. Tapi kamu penasaran nggak sih apa yang nggak boleh dan boleh dilakukan ketika kita udah punya gejalanya nih, Dok? Oke. Jadi balik lagi ya, kita mungkin lebih spesifik ke penyakit jantung koroner dulu ya, karena setiap penyakit jantung ada do and don'ts-nya sendiri sebenarnya. Jadi kita anggap saja karena di masyarakat yang paling banyak itu adalah penyakit jantung koroner. Jadi kalau tribuners memiliki kondisi penyakit jantung koroner, tentu tetap bisa beraktivitas kok. Ya, tentu kondisikan yang pertama tetap kontrol ke dokter. Kemudian yang kedua, jika diberikan obat-obatan atau misalnya terapi tertentu, itu tetap dikonsumsi. Ya, yang ketiga, lakukan gaya hidup sehat. Ya, modifikasi lifestyle adalah nomor 1. Obat itu bukan satu-satunya, tapi salah satu saja. Apa saja yang dilakukan sebaiknya ya, yaitu yang pertama tetap aktivitas fisik. Jadi jangan kalau orang udah habis misalnya serangan jantung atau harus tiduran aja di rumah, enggak ya. Jadi tetap aktivitas minimal 3-5 kali seminggu. Minimal 15-30 menit per hari. Bisa kok jalan minimal, ya jalan cepat, renang mungkin, sepeda statis ya.
Jadi yang ringan-ringan aja dulu, tapi dilakukan rutin 3 sampai 5 kali seminggu, ya. Kemudian ya kalau itu sudah dilakukan, tadi kendalikan tekanan darah, ya. Disesuaikan dengan kondisi-kondisi lah ya. Nanti itu bisa dibicarakan dengan dokternya. Kemudian juga kendalikan dan juga kontrol faktor risiko lain seperti gula darah. Kemudian ya merokok, bagi saya sebenarnya ini agak sulit karena mengedukasi orang berhenti merokok itu agak sulit ya. Jadi memang kalau bisa berhenti tidak perlu harus diganti dengan rokok elektrik dan lain sebagainya, karena sebenarnya semua memiliki resiko yang sama. Ya. Kemudian saya selalu bilang bahwa istirahat adalah fondasi utama. Jadi kita nih kadang terlalu overwhelmed, terlalu stres dan lain sebagainya karena istirahat kita nih kurang ya. Jadi apalagi kalau orang sudah terkena penyakit jantung, istirahat atau tidur yang cukup ya sebenarnya sangat baik ya, minimal 6 sampai 8 jam tidur yang berkualitas. Kalau kita nih kan agak terganggu ya tidur kita, banyak sekali deadline dan lain sebagainya ya. Jadi itu penting juga untuk Tribuners. Dan juga yang tidak perlu tidak boleh dilakukan adalah ya tadi tidak kontrol teratur tentunya ya. Kemudian masih faktor resikonya masih terus dilakukan. Kemudian yang biasanya sih menyetop obat sendiri atau memainkan obat sendiri. Dan itu selalu saya bilang kalau ada keluhan atau side effect dikoordinasikan dengan dokter terkait. Ya, jangan di stop sendiri atau jangan dikombinasikan. Beberapa pasien saya, Tribuners itu sering gini, oh tetangga saya dapat ini dok, hipertensi. Terus dia, tapi cocok di tetangga. Terus dia minum sendiri obatnya. Nah itu jangan, karena berbeda-beda. Ya, jadi saya rasa itu tidak sulit sebenarnya ada di kita juga. Dan yang paling sering juga adalah makanan nutrisi ya, karena tadi salah satunya faktornya kan kolesterol. Kolesterol itu nggak perlu ditakuti. Ya makanan kita ya sebenarnya banyak sekarang ini udah ultra processed food ya. Jadi makanan-makanan yang cepat saji, kemudian udah gulanya berlebih, garamnya berlebih. Jadi kurangi sebenarnya, bahkan real food itu lebih baik. Daging it's okay, tapi yang lebih banyak tuh hati-hati untuk yang kuah-kuahnya itu loh ya. Kemudian biasanya ya tadi saya bilang gula berlebih dan juga garam berlebih harus hati-hati, baik dari makanan kemasan sih biasanya itu ya. Instan dan ya teman-temannya lah ya. Itu mungkin yang bisa dikendalikan. Oke. Menarik sekali ya. Ini kalau Tribuners mau screening langsung ini bisa langsung di Eka Hospital juga ya? Ya, kebetulan saya berpraktik di Eka Hospital Cibubur. Senin sampai Sabtu, nanti jadwalnya boleh dicek di website Eka Hospital. Oke, seru banget nih Kak Ica. Kita udah belajar soal penyakit jantung juga, soal screening juga. Ini semoga Tribuners bisa mencegah daripada penyakit jantung ini. Dokter terakhir nih ke Tribuners untuk mengajak Tribuners supaya menjaga jantungnya biar tetap sehat, dokter. Oke. Ya, saya selalu mengatakan kepada semua pasien saya, ya kesehatan tuh kelihatannya sih hal sederhana ya Tribuners, tapi kalau misalnya kita sakit pasti tentunya segala daya upaya dan juga kegiatan kita, pekerjaan kita pasti terganggu. Jadi saya tidak henti-hentinya untuk para Tribuners ya, medical check up, screening jantung itu perlu sekali meskipun tidak ada gejala. Ya, kalaupun ada gejala tetap ya segera datang ke dokter. Dengan adanya alat-alat sekarang, kemudian dengan majunya teknologi, saya rasa kita bisa melakukan kok semuanya itu ya. Dan pentingnya screening adalah kalau kita temukan lebih cepat, saya yakin penyakit-penyakit itu sekarang bisa kita handle lebih baik dan juga mengurangi risiko ya disabilitas atau kecacatan dalam jangka panjang. Mungkin itu. Oke, menarik sekali dokter. Terima kasih banyak atas edukasinya Sama-sama, hari ini. Sehat juga. selalu dokter. Oke, Tribuners, segitu saja informasi dari kami. Saksikan terus episode ngobrol di balik layar. Terima kasih, sampai jumpa.